Para pejuang-pejuang Gaza ini punya visi jauh. Mereka ketika mulai serangan tersebut tahu akan banyak mata-mata tertutup di Gaza meninggal. Tapi mereka tahu akan ada lebih banyak mata-mata yang terbuka hari ini. أيضا يبدو أن الحرب لن تتوقف قريبا كما يصرح الاحتلال. أنا أعتقد أنه لابد أن تكون هناك وقفة جادة من قبل الشعوب العربية والإسلامية للجم هذا العدوان وإيقاف هذا العدوان. Kami mendengar teriakan takbir para pejuang diiringi rintihan tentara Israel. Acara inti sebelum nanti memasuki sesi tanya jawab, ya, kita bakal talk show sama Ustadz Hussein Gaza. Tolong disimak. Nanti setelah talk show kita adakan sesi tanya jawab untuk hadirin. Persilahkan nanti yang mau bertanya, ya. Kepada Ustadz Hussein Gaza dipersilahkan. Ustadz Hussein, gimana, apa kabar? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Ibu-ibu kedengeran nih suara Ustadz Hussein ya? Jelas ya? Bu, tidur kali. Ini pada ngantuk kan? Paling ngantuk Hanya harus kali. ditakbir dulu ya, takbir. Iya, coba-coba Ustadz deh. Takbir! 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 Cakep. Mantap. Ustadz Hussein, Ya. ini banyak yang nanya nih, antum pakai INH, International Networking for Humanitarian, itu apaan? Dan bagaimana dia di Indonesia dan di Gaza? Boleh ceritain dari kita? Ya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilma. Saya masuk ke Gaza saat itu saya seorang relawan lembaga kemanusiaan namanya Aqsa Working Group. Sampai Gaza saya dikontrak oleh lembaga kemanusiaan namanya Medical Emergency Rescue Committee, singkatannya MERC. Jadi saya salah satu tim pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza 2011 sampai 2016. 2018 saya mendirikan lembaga INH. Why? Nah, That's the question. ya. Why should I found this NGO? Kenapa saya bangun lembaga ini? Jadi ini timbul dari keresahan saya pribadi. Semua NGO baik, bagus, luar biasa, sampai bantuannya. Tapi satu yang ingin saya kritisi adalah prinsip kompetisi. Saya melihat kok NGO-NGO ini kok sensitif satu sama lain. Kerjasama itu mereka, hubungan mereka sesama mereka itu mayoritas itu kompetisi, bukan kolaborasi. Ini yang saya tidak setuju. Karena saya orang lapangan, saya melihat sendiri bagaimana potensi finansial umat Islam yang sampai ke Gaza ini, yang harusnya kuat, yang harusnya besar, lemah. Karena masing-masing NGO egois, ya, memaksakan program sendiri-sendiri. Sekumpul 1 miliar buat logistik lagi, sembako 1 miliar buat program-program. Saya pikir kenapa nggak digabungkan saja? Saya sudah mencoba beberapa kali, ya, saya bertemu beberapa NGO, beberapa kepala NGO. Kenapa kita tidak membuat wadah yang satu dong? Saya bilang. Karena kalau potensi finansial ini digabungkan itu luar biasa itu. Kita bisa membuat program-program yang mega proyek seperti Qatar sebagainya gitu kan. Dan setelah saya pelajari memang ya wajar sih, namanya NGO kan mereka merasa ini kawasan saya, ini donatur saya, jangan menyentuh ke arah sini gitu kan. Iya. Sampai ketika saya melihat NGO ini tidak terlalu fokus dalam misalnya kinerja NGO lokal yang kerjasama dengan mereka. Oke. Ya. Jadi saya melihat, mohon maaf ya, Gaza ini luar biasa para pejuangnya. Tapi kalau sudah bicara masalah uang, ini kan fitnah. Iya. Banyak yang mereka tuh ya berubah ininya, namanya tuh orientasinya, gitu kan. Dan saya sayang. Contohnya. Dulu pernah ada pengiriman misalnya berapa puluh ribu ton gitu beras dari Indonesia. Pernah nggak? Ini gitu, Ustaz. Iya. Jadi beras ribuan ton dari beras Indonesia ini dibawa melalui kapal laut sampai ke Gaza. Ketika sampai Gaza saya ditelepon oleh 3 kementerian telepon saya.
Oh. Segala kementerian yang terkait itu kan banyak banget saat nasi itu saat Iya. beras itu. Oh, Saya telepon, hey Sen, kamu tahu gak ini ada proyek program nasi bukan nasi beras Indonesia ke Gaza? Ya saya sudah pernah dengar sih, saya bilang kan. Kamu terlibat di dalamnya? Enggak, kenapa? Saya bilang. Ini nasi yang nyampe ini jangankan manusia, hewan pun nggak akan makan. Ya Allah. Jadi beras itu udah rusak dan udah gimana ya, hancur kali ya. Iya. Karena kan perjalanan jauh. Iya betul. Dari Indonesia sampai ke Ashdod itu pelabuhan di Israel, kemudian dibiarkan dulu di pelabuhan sana berhari-hari baru masuk. Jadi nyampe sana itu nggak kemakan gitu. Itu biayanya besar banget itu, puluhan miliar mungkin tuh biayanya itu. Saya dapat saya kayaknya kenapa nggak tanyakan saya di Gaza gitu loh. Iya. Kan Anda dari Indonesia di Gaza, tanya dong ini apa yang dibutuhkan sebetulnya sih. Kira-kira kalau kita kirim ini efektif gak sih? Nah, makanya saya sekarang merasa ini ada apa, saya bilang. Apa segitu beratnya mereka takut kalau misalnya kita bantu eksekusi ntar donatur itu langsung lari ke kami gitu. Itu yang membuat saya oke kalau itu saya nggak bisa saya. Ini namanya alarm. Makanya tahun 2018 saya bikin lembaga sendiri. Makanya saya nyebutnya International Networking for Humanitarian. Apa itu internasional? Saya berharap internasional ini skala internasional. Oke. Ya, pandangan saya INH. Ntar kompetitornya adalah PBB. Itu kalau itu nggak apa-apa tuh. Iya. Ini apa kompetisi sama lembaga-lembaga kafir yang selama ini ada dualisme dalam kinerja mereka di Gaza kan. Networking artinya jaringan. Memang fungsinya menjaring. Kita menjaring, merangkul sesama NGO. Makanya saya semenjak pakai INH ini, saya punya peraturan begini, Ustaz. NGO lokal Indonesia yang kirim melalui kami, Siap. ya itu nggak akan kami potong operasionalnya. Masya Allah. Kenapa? Karena kami tahu itu udah dipotong oleh mereka. Itu kan. NGO ini kan ngumpulin bantuan, pasti mereka ada potongan operasional nih. Kalau kami potong lagi ya makin parah antara yang nyampe. Makanya itu nggak kami potong. Sunat menyunat. Kami hanya memotong personal dari bantuan yang datang dari personal atau misalnya kajian majelis itu yang memang mereka tidak memotong personal kan. Jadi itu kita potong. Makanya jadi intinya saya ingin mempermudah akses juga gitu kan. Dan ingin menggabungkan. Makanya alhamdulillah kejadian Taufun Al-Aqsa ini tidak hanya menyatukan umat Islam dari berbagai mazhabnya, tapi juga menyatukan para NGO. Alhamdulillah ini sudah mulai terbuka dan saya harap sinergi ini terus berlangsung. Amin. Terakhir, humanitarian, ini kan International Networking for Humanitarian. Artinya ini kemanusiaan. Siapapun yang punya semangat kemanusiaan dan mau jadi relawan, kami buka ini wadahnya. Masya Allah. Relawan ini nggak mesti harus turun ke Gaza ya. Iya. Di Indonesia pun relawan. Alhamdulillah kami sih udah punya banyak program. Kami program di Uganda, Afrika kami punya program di sana. Di Asia juga kami sudah punya program di sana. Indonesia kami selalu terdepan kalau ada bencana Indonesia, INH juga terdepan. Jadi memang ini sistemnya rahmatan lil alamin, insyaallah. Masya Allah. Jadi begitu tuh, INH seperti itu. Jadi kalau masih ada yang nggak jelas, nanti sesi tanya jawab kamu tanyakan lagi. Jadi, hai teman-teman, mari, hai NGO, jangan masing-masing. Ayo kita sama-sama bareng-bareng jalan. Jadi bantuan itu nggak mubazir, ya. Nah ini saya akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang agak bikin deg-degan, Ustaz. Saya paling suka pertanyaan radikal. Wah, tuh. Karena itulah kenapa saya di sini. Iya. Kalau pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya, Ustaz, bagaimana cara mengadopsi anak Gaza? Itu mah pertanyaan-pertanyaan yang iya, itu sih. Keberadaan saya ini pengennya itu ya dieksploitasi lah. Kalau ada hal mengganjal di otak yang ingin perlu diluruskan, tanya saya. Untuk itu saya datang kemari bukan sekedar untuk ngumpulin donasi dan receh-receh dari kantong, enggak gitu loh. Misi saya kalau ngadain acara-acara kajian, nggak pernah saya tulis spanduk itu ya. Spanduk nggak pernah saya tulis siapkan infak terbaik, nggak pernah. Karena bagi saya ketika kita membangun hubungan dengan Palestina berdasarkan materi ini terlalu rendah. Ini merendahkan derajat dan menghinakan hubungan yang harusnya lebih sakral ketika kita bicara Palestina. Masya Allah. Seperti itu. Betul. Luar biasa. Ustadz, ini banyak yang mengganjal juga dari kita di Indonesia. Ada juga ada yang bilang
konflik Palestina ini bukan masalah agama nih. Ini cuman perebutan wilayah dan tanah, kita nggak usah ikut-ikut deh. Gimana tuh Ustaz? Menurut antum? Ada sebuah kaidah ya dalam ilmu fikih itu khatibun nas ala qadar uqulihim. Jadi konflik Palestina ini konflik apa sih? Ya. Kemanusiaan kah? Ya. Politik kah? Ya. Agama kah? Apa jawabannya? Tergantung siapa yang kita bicara, tergantung dengan siapa kita bicara. Itu kuncinya. Kalau kita bicara sama muslim jangan ragu, ini konflik akidah. Kalau kita sama muslim sampaikan ini adalah masalah agama. Masjidil Aqsa kok itu yang dinodai, itu masjid kita semua. Ya. Palestina lagi para nabi. Nah, itu tapi kalau mau masalah ini jangan bicara depan orang muslim, nggak akan nyambung. Saya tanggal berapa saya itu saya ngisi di Zoom, saya ada Zoom, saya diminta ngisi depan orang Jepang. Orang-orang Jepang tuh. Sampai itu diliput oleh media terbesar di Jepang namanya NHK. Masya Allah. Nah, jadi tokoh-tokoh Jepang, media-media Jepang ngumpul di situ kan. Nah, saya diminta ngisi. Tapi saya nggak ngeliat ada Doraemon waktu itu. Oh. Iya. Naruto itu mungkin lagi apa? Missing ya. Missing nggak ngeliat gitu. Nah, saat itu saya bilang ini konflik kemanusiaan. Kalau ngomong ke mereka jangan bicara agama, kemanusiaan. Saya bilang gini, we are as human being, we have to protect another human. That's is our mission, that's our job. Kita sebagai seorang manusia, especially I am as a humanitarian activist, saya sebagai aktivis kemanusiaan, saya bilang, saya punya kewajiban untuk melindungi manusia lain. Dan saya bilang gini ke mereka, kalau suatu hari nanti, kalau suatu hari nanti Jepang itu dijajah oleh negara lain, saya akan menjadi orang pertama yang turun ke Jepang membantu kalian, saya bilang. Karena kalian juga manusia yang harus saya lindungi, yang harus saya proteksi. Nangis pada gitu. Masya Allah. Pernah nangis. Jadi saya bilang bicara kemanusiaan ya kita bicara apa? Bicara Palestina kita bicara kemanusiaan. Jadi kalau kita bicara dengan non muslim, kalau kita membahas Palestina dan muslim, kita bicara di masalah kemanusiaan. Jadi itulah salah satu keberkahan Palestina. Kita mau masuk dari sektor manapun kita bisa. Jadi namanya kebenaran itu simple dan kejahatan itu yang ribet. Kita kalau bicara Palestina, mau bicara masalah politik, ini konflik politik, oke. It's okay. Let's talk from political view, misalnya kan. Kita mau bicara for humanitarian view, oke. Kita bicara dari sisi kemanusiaan, dari sisi agama, oke, gitu kan. Yang penting, jangan tahsir, dalam bahasa itu namanya tahsir tuh. Mengkerdilkan isu ini. Ini murni masalah agama, bukan politik. Bukan kemanusiaan, ini nggak boleh ini. Itu mengecilkan lingkaran itu. Ini murni konflik politik ini. Nggak ada urusan dengan agama. Ini juga salah. Yang benar ini heterogen. Heterogen dan kita membahas sesuai dengan siapa kita bicara. Tapi kalau saya mau katakan yang paling asasi ini adalah konflik eksistensi. Masya Allah. Jadi yang terjadi di Palestina bukan perebutan wilayah. Ingat itu. Ini narasi yang sering digiring. Ya kita digiring oleh media barat untuk meyakini bahwa ini adalah konflik perebutan wilayah. Sekali lagi saya ingatkan, yang terjadi di Palestina bukan konflik perebutan wilayah atau penjajahan sebagaimana yang kita kenal sebelumnya. Nggak pas kalau kita menyamakan antara penjajahan di Palestina dengan penjajahan di Indonesia misalnya. Nggak pas, jauh. Tahu kenapa, Ustaz? Kenapa tuh? Saya mau tanya. Ketika Belanda menjajah Indonesia, yang datang ke Indonesia itu warga sipil Belanda atau militer Belanda? Militer kan? Iya. Ketika Jepang menjajah Indonesia, yang datang ke Indonesia itu sipil Jepang atau militer Jepang? Militer. Karena itulah misi penjajahan yang kita tahu selama ini ya. Datang untuk mengeksploitasi sumber daya alam negara itu kan? Betul. Tapi yang terjadi di Palestina nggak seperti itu. Yang datang itu bukan cuma militer Israel, tapi siapa? Warganya. Sipilnya dibawa. Inilah kenapa penjajahan di Palestina ini 1000 kali lipat lebih bahaya dibandingkan penjajahan sebelumnya. Kalau penjajahan Belanda itu dia punya visi ke depan, suatu hari kita akan tinggalkan tanah Indonesia, ya kan? Dan kita tidak mengusir warga Indonesia, enggak. Kita hanya mengusir mereka. Tapi yang terjadi di Palestina enggak seperti itu. Warganya diusir, rumahnya dirampas, hartanya diambil,
Setelah diusir warga satu kampung itu, didatangkanlah warga Israel untuk menduduki. Disitulah bahayanya. Sama kayak Amerika sama Australia berarti saja. Nah, seperti itu, seperti Aborigin, seperti suku Indian, seperti itu. Bayangkan kalau tragedi Aborigin itu kan dulu nggak ada media sosial kan, itu bisa ditutupi. Hari ini kita pembantaian seperti itu mau diulangi lagi di depan mata kita semua coba. Ini yang bahaya. Makanya kita harus paham dulu nih dari sisi konflik ini. Ini namanya konflik eksistensi, di mana ada eksistensi yang sudah beratus tahun, ribuan tahun hadir di Palestina, ingin dihancurkan dan dihilangkan, diubah, diganti dengan eksistensi baru yang namanya Zionis Israel itu. Ya, sekali lagi persis seperti yang terjadi di Australia terhadap Aborigin dan terjadi di Amerika terhadap suku Indian. Bedanya kali ini dilakukan secara live streaming. Semua tahu. Ya, itu Ya. Luar biasa. Istri will. Ya. Jadi itu. Makanya kita juga sebagai manusia nih, kita lihat ngobrol sama siapa. Jangan ngobrol sama yang nggak pas, ngomonginnya juga nggak pas nanti. Jadi harus belajar betul-betul tuh. Belajar komunikasinya juga harus baik. Yang selanjutnya nih, Ustaz. Ya, siap. Kenapa sekarang nih banyak di Indonesia banyak Yahudi pesek, Ustaz? Kenapa, Ustaz? Yahudi pesek, kulitnya sawo busuk. Anaknya sawo matang. Sawo matang enak itu mah. Ini sawo busuk nih, jangan. Apa tuh? Ini kayaknya kayak Mossad ini, sabotase ya. Wow. Ya, jadi memang Jangan begitu dong. Tapi tuh, jangan begitu dong. iya nih semangat nih kayaknya baju hijau nih kayaknya. Antum nih kabel kedudukan kali. Ayo coba. Oh enggak. Iya. Santai. Kenapa banyak Yahudi pesek berkulit sawo busuk ya yang bertebaran? Jadi gini, Zat. Saya nggak bisa menjawab ini secara parsial. Oke. Saya harus komprehensif. Siap. Memang sudah kehendak Allah Ta'ala Yahudi itu hari ini banyak pengikutnya. Sudah takdir, sudah qada Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Isra Allah sudah bahas itu secara detail masalah itu. Kita mulai dari ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kata Allah, wa qadayna, dan telah kami tetapkan kepada Bani Israel bahwa kalian semua akan melakukan kerusakan di muka bumi ini skala internasional 2 kali. Dan kalian akan menyombongkan diri sesombong-sombongnya. Makanya keluar kata-kata sombong amat. Si Mandra itu kan? Ini untuk Yahudi nih. Sombong amat. Nah, kata Allah, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Kata Allah, dan apabila datang janji pertama dari 2 janji itu, kami akan kirimkan hamba terbaik kami yang kuat, yang kokoh, yang sangar, dan mereka akan memasuki desa-desa kalian. Artinya menaklukkan kalian, enggak dibunuh ini, ya, ditaklukkan dengan cara apa? Dengan cara blockade. Makanya Umar bin Khattab ketika mengalahkan merebut Baitul Maqdis itu dengan cara ya memblokade, termasuk caranya Saladin Ayyubi sama blokade juga. Oke. Dan kata Allah, dan itu sudah terjadi. Nah, di sini jelaskan. Summa radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Nah, jelas sini kata Allah, summa kemudian
Radadna lakum, kami kembalikan lagi untuk kalian. Al-karrah, giliran. Wa amdadnakum, kata Allah, dan kami akan menguatkan kalian Bani Israel dengan dua hal. Bi amwalin, dengan harta, wa banin, dan anak-anak. Dengan dua hal ini, wa ja'alnakum aktsara nafira. Kami akan perbanyak pengikut kalian. Nafira itu pengikut. Jadi Allah sudah memberikan kita clue, petunjuk bahwa kekuatan Zionis ini ada di dua ini, harta dan anak-anak mereka. Kalau harta ini kita penggal, kita serang, pengikut mereka pun akan runtuh. Gimana cara kita memenggal harta mereka? Dengan cara boikot. Boikot itu artinya karena sekarang Yahudi yang sedang menguasai Palestina itu bukan Yahudi original, itu Yahudi Ashkenazi. Nenek moyang mereka adalah orang-orang ateis. Sekuleris, materialis. Jadi tuhan-tuhan mereka itu adalah uang, fulus, amwal. Jadi kalau kita lakukan boikot, kita serang uang-uang mereka, artinya kita sedang memenggal leher tuhan-tuhan mereka. Kalau Tuhan mereka sudah terpenggal, itu otomatis Yahudi fasik ini akan bertumbangan juga. Makanya saya terus berpikir, saya tuh sedih, Ustaz. Saya waktu baru turun landing di Jakarta, saya sempat melihat ada gerai-gerai resto-resto yang sudah kosong. Senang banget saya. Sekarang mulai penuh lagi nih. Ya, saya nggak akan nyebut merek ya, khawatir menadelik ya. Saya akan sebut inisial. Contoh misalnya. Oh iya. Betul. Ya kan? Iya. Inisial kan ya? Inisial. Entah kalau misalnya kayak siapa tahu Kemayoran Fried Chicken misalnya kan? Bisa. Iya. Ini sekarang mulai penuh lagi nih. Atau resto lain, saya nggak akan sebut namanya deh, inisial aja. Ya kenapa ini muncul lagi? Karena orang tidak teredukasi dengan baik. Mereka nggak paham bahwa aksi boikot ini benar-benar berpengaruh terhadap mereka. Ini harus kita lanjutkan karena Allah sudah kasih clue-nya, kasih rahasianya. Amwal adalah rahasia mereka punya banyak pengikut. Oke. Jadi itu Ustaz. Jadi jangan heran karena buzzer-buzzer Indonesia pun sudah ada datanya, mereka itu semua dibayar oleh Netanyahu itu. Oke. Netanyahu. Seorang Sunda. Iya benar. Netanyahu. Jadi begitu. Jangan tetap semangat, kita harus tetap semangat tuh. Iya. Boikot. Jangan sampai berkurang. Terus semangat, terus. Kalau rokok buatan mana? Nah, itulah. Makanya saya sering bilang ke anak muda kalau saya ke situ ya. Anak muda lu masa sosan boikot deh, emang lu enggak pernah gitu kan? Enggak punya duit lu. Iya. Enggak usah gagal boikot. Boikot rokok tuh yang selama ini teh pakai itu. Iya, betul. Lo. Kena deh. Ustaz, ada yang bilang begini. Kenapa nggak situ Gaza, orang-orang Gaza keluar dulu dari Gaza? Keluar dulu deh. Nanti kalau udah kuat, balik lagi. Iya. Gimana itu, Ustaz? Iya. Kalau kita bicara Gaza, kita jangan bicara logika. Nggak akan nyambung. Kalau kita mau membahas Palestina, jangan terlalu mengandalkan rasionalitas, nggak akan nyampe. Memang fatwa ini keluar dari salah satu mufti ya alim besar di Saudi Arabia. Fatwa bahwa sebaiknya orang-orang Gaza ini keluar dulu, hijrah dulu, sebagaimana hijrahnya Nabi ketika dari meninggalkan Mekah ke Madinah gitu kan. Ini yang dipegang erat oleh saudara kita di Indonesia, beberapa satu mazhab ya, kita nggak sebut ya. Jangan. Anggapnya gitu kan. Ya mereka itu menyampaikannya di berbagai mimbar. Ya. Dan saya sering sering lihat video-videonya kan. Iya. Nah, dan itu dimakan mentah-mentah oleh masyarakat Indonesia. Oke. Dan saya cek emang bener ada fatwanya, Sa. Ada. Nah, makanya saya punya guru dosen, saya kan kuliah di Gaza, di Universitas Islam Gaza.
Di Gaza ini Ustaz, sama ke Indonesia. Ada Ikhwanul Musliminnya, Oh. ada Jamaah Tablignya, Oke. ada Sufinya, Oke. ada Nahdiyinnya, Ajib. ada juga Salafinya. Oke. Dan pimpinan Salafi di Gaza itu namanya Dr. Salman Ad-Daya, itu dosen saya di kampus. Oh. Itu orang yang luar biasa baik banget. Saya dalam satu hari nih, ketika saya ngambil mata kuliah dengan beliau, namanya mata kuliah usul fikih, saya duduk di meja saya dengan para mahasiswa lain. Dia masuk beliau nih, Dr. Salman Ad-Daya, duduk, plak, melihat saya. Enta Indonesia? Iya dok. Laka khamsa darajat. Kamu dapat 5 poin. Cuma bahasa Indonesia dia kasih saya poin. Belum ujian belum apa. Ya salah. Kamu dapat 5 poin dia bilang. Masya Allah. Oh. Sangat krim. Masya Dermawan Allah. banget. Betul. Orang kan nyontek-nyontek biar dapat poin kan. Iya. Saya nggak pernah nyontek, dikasih sama dia 5 poin. Nah, hubungan saya sama dia dekat banget. Saya nanya ke dia, Syekh, ini gimana Syekh? Masa ada mufti Salafi di Saudi yang nyuruh orang Gaza ini keluar Oke. dengan ya apa istilahnya kiasnya itu ke hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa dia bilang? Ya memang pernah ada mufti. Kalau nggak salah namanya apa ya, Syekh Saleh Fauzan kalau saya nggak salah yang mengeluarkan fatwa itu. Kalau alam saya kurang ingat. Dia bilang gini, saat itu masalahnya mufti ini, Syekh ini mendapatkan informasi yang salah. Oh. Jadi ada salah seorang muridnya di suatu kajian bilang, Syekh, saudara kami di Gaza ini tidak bisa ibadah dengan tenang, tidak bisa sholat dengan tenang leluasa, tidak bisa melakukan ritual keagamaan dengan leluasa. Gimana? Apa yang harus mereka lakukan? Oh. Ya kata Syekhnya wajar, dia bilang harus keluar. Oke. Itu memang logis. Iya. Kalau kondisinya seperti itu. Tapi kan di Gaza nggak seperti itu. Saya 12 tahun di Gaza, sholat di masjid biasa. Ada banyak masjid-masjid yang megah-megah di Gaza. Kita mau sholat Jumatan, ya mau sholat apa, nggak masalah. Jadi masalah di sini, Syekh ini mendapatkan informasi yang keliru. Jadi informasi keliru melahirkan fatwa yang juga keliru. Iya, betul. Masalah orang Indonesia ini, orang Salafi Indonesia ini nggak kritis sampai ke arah situ. Iya, Mereka hanya mengkonsumsi fatwa yang keluar tanpa mengetahui atau mencari tahu pertanyaan bagaimana fatwa itu bisa keluar. Alhasil apa? Alhasil Syekh ini memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia dengan informasi yang salah. Iya. Jadi memecah belah. Makanya pentingnya saya hadir ke dalam momen seperti majlis seperti ini untuk meneruskan hal seperti ini. Betul. Bahwa di Gaza ini nggak separah itu loh. Di Gaza ini nggak sampai ada usaha misalnya semua orang muslim dibunuhin, tuh kayak di Mekah kan gitu ya. Dulu. Di Gaza nggak seperti itu. Di Gaza kan sholat biasa. Kalau di kondisi normal ya, di selain pertempuran kan, gitu loh. Jadi ya beda juga fatwanya hukumnya. Seperti itu. Jadi begitu. Jadi harus paham betul. Kadang-kadang emang gitu Ustaz. Kadang-kadang yang nanya nih yang bikin ruwet Ustaz. Iya. Tapi aneh nggak bikin ruwet kan ya? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah belum. Belum aja ya. Takbir. Coba lagi. Allahu Akbar. Takbir. Iya sih semangat. Ustaz selanjutnya Ustaz. Negeri Syam nih negeri yang diberkahi. Tapi kenapa banyak konflik? Ada juga yang bertanya seperti itu. Kenapa banyak konflik di sono? Kan diberkahi. Ya. Oke. Ya. Jadi tidak ada kaitannya antara keberkahan dengan ketenangan atau misalnya karena berkah terus ada konfliknya juga. Tapi yang pasti seperti ini, memang bumi Syam ini Allah takdirkan, Allah desain sebagai jantung dunia. Oke. Sebagai negeri pilihan Allah. Oke. Yang harus dijaga oleh umat Islam. Kalau nggak dijaga, maka akan terjadi prahara di seluruh dunia. Itu yang terjadi. Oke. Jadi konflik itu nggak cuma di Syam, di seluruh dunia. Kenapa? Karena umat Islam ini tidak bisa memegang amanah menjaga bumi Syam. Maka Allah hukum umat Islam dengan kerusakan seluruh bumi. Termasuk Indonesia ini sekarang emang sedang tentram, stabil. Iya, enggak.
Hari ini nggak ada negara manapun stabil di dunia ini. Maka saya katakan bahwa pergantian presiden dari fulan ke fulan itu nggak akan mengubah fakta bahwa Indonesia nggak akan pernah stabil, Amerika nggak akan pernah stabil, Malaysia nggak akan pernah stabil selama Baitul Maqdis masih berada di dalam sandra musuh. Karena kenapa? Banyak sebetulnya hadis-hadisnya ya yang mengatakan bahwa Syam ini adalah pusat barometer keimanan. Di antaranya, ketika Nabi SAW bersabda, saya nggak hafal riwayat dan ini ya nama sahabatnya, tapi ini hadis sahih. Saya baca di namanya Arba'iniyah Al-Maqdisiyah. Nabi bersabda, Innal imana hinama taqawul fitan bisyam. Hadis ini dari Salamah bin Naufal bin Salamah. Kata Nabi apa? Keimanan itu ketika fitnah itu merajalela, adanya di mana? Di Syam. Jadi kalau kita ingin belajar keimanan di akhir zaman, lihat keimanan orang-orang Syam. Kalau kita bicara Syam, itu Palestina dan sekitarnya. Titik fokus sentral Syam itu adalah Palestina. Kita lihat sekarang belajar keimanan dari orang Palestina. Iya. Dalam hadis lain, apa kata Rasulullah? Inna uqra daril mu'minin asyam. Inna sesungguhnya uqr itu artinya core bahasa Inggrisnya. Oke. Apa core itu artinya? Inti. Inti. Inna uqra daril mu'minin, rumahnya orang-orang beriman, inti dari rumah orang beriman itu adalah Syam. Maksudnya apa? Kenapa Nabi ini menggunakan istilah rumah untuk menggambarkan dunia? Sekarang contoh gini, kita punya rumah nih. Ya. Biasanya inti rumah itu kan namanya ruang keluarga ya. Iya. Ruang keluarga itu Syam. Kalau ruang keluarga itu dikuasai oleh musuh, ya kita hanya bisa sembunyi di kamar tidur, di WC, nafsi-nafsi di dapur, nggak bisa bergerak. Tapi kalau kita ini bisa menaklukkan ruang utama ini, ya itu semua akan stabil itu. Bukti lain apa? Bukti Syam ini memang Allah jadikan tempat ruang utama, tempat bertemunya, tempat amannya satu keluarga. Para nabi yang dipersekusi oleh umatnya itu selalu Allah selamatkan dan Allah arahkan ke bumi Syam. Masya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam orang mana? Ada yang tahu nggak? Irak. Ketika dia dibakar oleh Namrud, kemudian Allah selamatkan, ya narkuni barnu sama Ibrahim. Selamat dari aksi pembakaran, terus berusaha dibunuh oleh Namrud. Allah selamatkan kemana? Ke bumi Syam. Di perjalanan mampir sekalian mengajak Nabi Lut sepupunya. Ini ada tertulis dalam surat Al-Anbiya ayat 1, Allah berfirman, wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Kata Allah, dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut alaihissalam ke negeri yang kami berkahi dalamnya untuk seluruh alam semesta. Nah, siapa lagi selain Nabi Lut, Nabi Ibrahim? Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun ketika dia membunuh seorang Koptik, kabur kemana? Ke Madian. Itu salah satu wilayah Syam. Ketemu dengan Nabi Syuaib di situ kan? Menikah dengan Nabi Syuaib. Kemudian setelah menjadi seorang yang sudah teredukasi, ditarbiyah oleh Nabi Syuaib, kembali membebaskan Bani Israel kan? Pertanyaannya adalah, ketika Bani Israel dibebaskan dari perbudakan Fir'aun, di mana diarahkan oleh Nabi Musa? Kemana Nabi Musa mengarahkan Bani Israel? Ke Syam. Dalam surat Al-Maidah, ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Kata Nabi Musa seperti itu, wahai Bani Israel, wahai kaumku, masuklah kalian ke negeri yang disucikan oleh Allah, yang telah Allah tulis untuk kalian. Jadi Bani Israel jangan kegeeran juga. Oh, ini tanah ini yang disucikan untuk kami. Buktinya Allah nyuruh kami masuk. Bukan kalian doang. Nabi Ibrahim juga disuruh ke sana ke Nabi Ayub juga suruh ke sana. Nabi Lut. Memang Allah kalau mau selamatkan orang-orang para nabi itu Allah bawa ke Syam. Kenapa? Karena itu adalah pusat rumahnya orang beriman. Maka ketika kita melihat banyak prahara huru-hara di dunia, itu karena kita ini tidak memegang amanat, tidak
tidak menjaga bumi Syam seperti Allah minta. Makanya untuk kita mengembalikan stabilitas keamanan dunia, termasuk Indonesia, caranya apa? Fokus dulu ke bumi Syam ini bebaskan dulu nih. Otomatis seluruh masalah di Rohingya, di Uighur, di Kashmir, semua akan selesai kalau kita sudah pertama kuasai dulu bumi Syam. Tapi kalau kita pecah-pecah fokusnya, kita dipermainkan oleh Yahudi. Ntar kita terdistraksi terus. Kita nggak tahu bahwa inti dari stabilitas dunia adalah stabilkan bumi Syam. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini aneh dapat WA, Ustadz, bagaimana rumah sakit Indonesia di Gaza saat ini keadaannya, Ustadz? Sudah tidak bisa difungsikan lagi saat ini ya. Sudah tidak berfungsi, sudah tidak ada perawatan, sudah tidak ada orang sama sekali di sana. Sebagian bangunan sudah rusak juga. Itu kabar terakhir yang saya dengar. Jadi sekarang di utara itu hanya ada satu rumah sakit yang masih beroperasi, namanya Kamal Udwan. Itu jaraknya dari RSI itu rumah sakit Indonesia itu sekitar 5 menit kalau naik mobil. Dan itu rumah sakitnya kecil, nggak sebesar rumah sakit Indonesia. Ya Allah, hancur-hancuran betul-betul. Ya. Ustaz, kita masuk ke soal Hamas nih. Boleh? Boleh banget, Ustaz. Ya salam. Gini, Ustaz. Kenapa harus membalas dengan roket? Ini berarti murni kesalahan Hamas. Ada pernyataan seperti itu, Ustaz. Kumaha eta? Kenapa dengan roket? Pengennya sih main ketapel tuh nggak nyampe kok ketapel. Iya. Ya. Jam berapa? Ntar yang kena malah mangga. Jatuh kan? Jatuh. Harum manis lagi. Harum manis lagi. Ya, salah. Kenapa dia nyerang gitu maksudnya? Sebetulnya tadi sudah dijelaskan oleh ini ya. Oleh Syekh Ahid kan? Oh. Terus akan saya jelaskan dengan analisa saya. Oke. Jadi ada banyak faktor, Ustaz. Tadi faktor disebutkan oleh Syekh Ahid sebagiannya. Tapi beliau tidak menyentuh satu hal yang penting untuk disampaikan harusnya. Setiap hari ada pembunuhan terhadap warga Palestina, entah itu di Gaza ataupun di tepi barat. Setiap hari itu ada itu. Allah. Dan setiap kali ada syuhada yang gugur, itu Abu Ubaidah itu selalu membuat rilis. Oke. Ultimatum. Wahai Abnal Yahudiyah, jangan kalian kira kami tidak melihat. Kami pantau nih kalian nih. Kalian membunuh fulan hari ini. Berhentikan aksi pembunuhan itu. Kita sepakat kita sedang berada di masa kejahatan senjata. Ya. Ya. Kalau kalian tidak berhenti, jangan salahkan kami kalau kami turun tangan. Nah. Itu sering berkali-kali selama 2 tahun. Ketika mereka menyerbu Al-Aqsa. Juga dia diultimatum oleh para pejuang Gaza. Wahai Netanyahu CS, kami lihat, kami pantau nih, kalian sudah mulai berani nekat nih. Mulai mengadakan ritual-ritual Talmud di dalam komplek Masjid Al-Aqsa. Ini pelanggaran. Ini sudah di luar kesempatan kita. Terus, tapi namanya bukan Zionis Yahudi kalau tidak bikin onar kan. Iya. Semakin memprovokasi. Itu salah satu faktor. Oh. Faktor kedua, jadi faktor pertama ini, dunia dibungkam, dunia gak ada yang bergerak apa-apa. Warga Palestina dibunuhi, nggak ada yang bersuara. Al-Aqsa dinodai, nggak ada yang bergerak. Oke. Ya. Makanya jangan salahkan kalau para pejuang akhirnya yang bergerak. Bergerak dia. Kenapa? Karena saat ini kita tahu seluruh dunia termasuk kita semua sedang dijajah oleh Amerika dan Israel. Cuman Gaza doang yang masih merdeka hari ini, yang masih bisa bergerak, yang punya keberanian. Itu faktor pertama. Faktor kedua, memang sejak saya 3 tahun terakhir di Gaza ini, Zat. Saya sudah di Gaza sudah 12 tahun ya. Tapi memang 3 tahun terakhir ini sudah ada seruntingan kabar, bakal ada serangan besar-besaran, serangan kejutan dari Israel ke Gaza. Itu sudah bukan rahasia lagi di kita. Ya, bisa-bisa tetangga sudah ada itu. Nah, sebelum diduluin, ya daripada kita nunggu diserang-serang juga, kita nyerang duluan lah. Bedanya apa? Kalau Gaza itu nunggu terus diserang duluan, Gaza nggak akan punya kesempatan untuk melawan seperti yang terjadi hari ini. Sekarang kan mereka berhasil menyandra ratusan tawanan sipil dan tentara kan, membunuh ribuan tentara Zionis di pangkalan perbatasan itu. Kalau mereka nunggu Zionis yang nyerang, mereka nggak akan dapat kesempatan itu. Iya betul. Ya, makanya kan kita orang nggak tahu masalah ini. Orang nyinyir dong, ini cakap masih jalan-jalan duluan.
Dan faktor ketiga, kalau kita nonton sinetron tersanjung misalnya, jangan dari musim keempat. Iya enggak? Iya. Nonton dari musim pertama biar paham, nyambung. nyambung terus. Jangan baru ketika para pejuang Gaza nempelin roket, oh ini baru nyerang duluan kan. Serangan itu kan dimulai tahun 48. Iya enggak? Iya. Jangan cuman nontonnya di musim ini doang. Sekarang doang. Ya. Iya betul. Sah. Bener. Itu jadi kenapa? Jadi bukan Hamas nyerang duluan sebenarnya. Kita nggak bakalan ngutik kalau nggak dikutik. Ya sah. Nah iya. Bener ya? Lu jual gua beli. Nah, gua borong. Gua borong ya. Borong. Gua borong sekarang. Iya. Ustaz. Ada lagi nih. Ntar dong sabar. Ini kan talk show nih. Ustaz gini Ustaz. Hamas nih pro-Zionis. Hamas nih Syiah Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Masih ada orang yang ngomong gitu Ustaz. Ada merinding nih. Enggak. Merinding nih. Saya nggak dengar tuh ada yang menuduh Hamas Syiah. Karena yang saya dengar tuh mereka menuduhnya Rafidah. Bukan Syiah lagi. Oh, lebih kejam. Rafidah ini sudah sekte Syiah paling sesat itu. Istri saya, Zat. Istri saya yang pertama ini orang Gaza. Oke. Ya kan? Pamannya itu Menteri Agama Palestina. Menteri Agama dan Urusan Wakaf Palestina. Atau Menteri Wakaf dan Urusan Agama Palestina. Namanya Profesor Dr. Soleh Ar-Rekab. Dia ini profesor di bidang akidah. 30 tahun penelitiannya tentang Syiah. Jadi kalau ada orang Arab yang hari ini paling berkompeten, punya otoritas untuk bicara Syiah itu dia. Saya sering diskusi pada sama beliau. Ya. Memang Syiah ini kan ada level-levelnya kan? Iya. Ada Syiah yang dekat dengan Sunni, Syiah Zaidiyah contohnya kan, dia hanya mengutamakan Ali tapi dia tidak mengkafirkan para sahabat. Kata ulama sini ini masih boleh enggak apa-apa. Sekedar mengutamakan dong ya enggak masalah. Tapi Syiah paling sesat itu namanya Syiah Rafidah itu yang sudah mengkafirkan para sahabat dan sudah menuduh umum mukminin dengan tuduhan keji dan mengatakan bahwa Allah itu salah kirim wahyu harusnya ke Ali gitu kan. Ini sudah sekte kafir dan inilah yang dituduhkan oleh mereka itu kepada Hamas itu. Dan kita tahu hadisnya kan, ya, fima ma'na Nabi SAW bersabda idza qala muslim li akhihi ya kafir. Nah, kalau ada orang yang muslim yang mengatakan pada orang lain kafir, maka pasti satu dari itu kafir. Entah itu yang dituduh atau yang menuduh. Kalau yang dituduh memang kafir, oke wajar kafir. Tapi kalau yang dituduh ternyata muslim, berarti tuduhan itu kembali ke dia sendiri. Allah. Saya ketika saya membuat counter kan itu video itu kan dikeluarkan oleh saya nggak akan nyebut nama ya. Katakanlah namanya Iya. Itu kan saya langsung counter, saya bilang saya selama 12 tahun di Gaza, tes. Saya selama 12 tahun di Gaza saya nggak pernah ngelihat itu ada ornamen Syiah di Gaza itu kan. Ketika saya mengatakan loh, setahu saya Ismail Haniyah bukan orang Rafidah. Saya bilang gitu kan. Ada yang komentar. Coba buktiin kalau Haniyah bukan Rafidah. Gimana cara buktinya? Dalam kaidah hukum, ya kanun, yang nuduh yang ngasih bukti. Betul ya? Sekarang saya misalnya nanya nih. Antum siapa namanya, Sat? Wildan. Sama kayak ini Wildan nih. Sat Wildan. Ente maling ya? Coba buktiin kalau ente bukan maling. Buktiin, mana buktinya? Nggak bisa kan? Yang nuduh yang ngasih bukti harusnya kan? Mereka nuduh Ismail Haniyah Rafidah, kasih bukti dong. Dia ngasih gambar foto-foto Ismail Haniyah duduk dengan Khomeini. Oh berarti kesimpulannya barang siapa duduk dengan orang musyrik jadi musyrik itu. Barang siapa duduk dengan orang Syiah dia jadi Syiah. Apa sih maksudnya gitu loh? Oh dia pernah memuji-muji orang-orang Syiah gitu kan. Oh jadi kalau kita memuji orang musyrik kita jadi musyrik. Kita memuji orang Syiah jadi orang Syiah. Tapi yang saya pernah ke Iran jujur aja ya. Saya pernah di Iran sekitar 2 minggu. Ngapain saya di Iran 2 minggu? Saya masuk ke Gaza ini dalam sebuah konvoy kemanusiaan namanya Asyatu Gaza. Konvoy ini bergerak dari India lewat darat masuk ke Bangladesh, masuk ke Pakistan, masuk ke Iran, masuk ke Turki Suriah Libanon Mesir Gaza. Semua di darat itu. Ketika kami di Iran,
Saya melihat bagaimana cara orang-orang Syiah sholat. Sedang pernah lihat orang Syiah sholat bagaimana? Jadi gini, saya kasih tahu ya. Pertama, imam itu gini, nggak bersedekap. Allahu Akbar. Imam itu nggak bilang Allahu Akbar, dia nggak ngasih komando. Diem-diem aja, diem-diem baik gitu kan. Oke. Terus bagaimana cara imam itu mengetahui imam itu sudah ruku atau tidak? Ada yang namanya Bilal. Duduk di samping imam, imamnya sini sholat ya. Dia yang bilang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu di saya itu gitu. Allahu Akbar. Jadi dia ngasih komando. Dan orang Syiah itu sholatnya 3 kali sehari. Ya, zuhur jamaah sama asar, maghrib jamaah sama isya, dan subuh. Itu mereka jamaah itu di setiap kondisi. Ya. Dan juga orang Syiah itu kalau sholat ada batu Karbala di ininya, sejarahnya. Dan itu semua nggak pernah saya lihat itu di Gaza. Saya sholat di belakang Ismail nih ya berkali-kali. Beliau tuh masya Allah hafiz Quran, bacanya enak, merdu. Masya Allah, Masya Allah. Dan sholatnya kayak kita, Ahlus Sunnah, dan mazhabnya apa? Syafi'i. Emang Imam Syafi'i dari mana sih? Di Gaza. Ada yang bilang, udah saya jelasin gitu. Ada yang bilang, siapa tahu dia taqiyah. Gue gede juga loh. Taqiyah itu kalau Syiah jadi minoritas, taqiyah gitu kan. Kalau jadi minoritas ngapain taqiyah? Kan Hamas kan mengendalikan semua Gaza. Ngapain harus taqiyah? Ya, kalau misalnya orang Syiah di Indonesia, ya taqiyah karena dia khawatir ketahuan gitu kan. Ada gak orang-orang Syiah di Iran taqiyah misalnya? Nggak perlu karena mereka menguasai Iran. Jadi mereka berusaha sekuat tenaga menyampaikan narasi-narasi yang gak logis. Dan mereka nggak takut gitu nuduh-nuduh seperti itu. Sampai saya ngelihat saya menantang mubahalah. Ada gitu sih. Mubahalah yang menuduh saya Zionis. Ya elah, giliran nuduh orang enteng, giliran dituduh Zionis langsung baper. Gimana ceritanya itu? Iya. Ustaz, mik antum kedekatan kata Ustaz, agak jauhan dikit. Oke, siap. Ibu-ibu protes. Oke. Tes. Ustaz, 2 pertanyaan lagi Ustaz. Insya Allah nanti abis ini kita Mencatat. sesi tanya jawab. Oh, ya. Antum bareng Syahid juga nanti audiens biar bisa nanya juga. Ustaz, kalau mau jadi mujahidin di sono, Ustaz, apa perlu hafal 30 juz? Anak muda sini, saya mau tanya nih. Anak muda, mau gabung dengan pejuang kosan nggak? Yakin? Saya mau nyebarin, mau ngasih tahu, saya mau klarifikasi sih sebuah hoax yang beredar. Yang katanya kalau mau gabung dengan pejuang itu harus hafal 30 juz, gitu kan ya? Iya. Itu hoax. Itu bohong. Ya, karena banyak teman-teman saya, anak mahasiswa, dia hafalnya cuma 5 juz, 6 juz. Tapi boleh gabung Al-Qassam itu. Nggak harus 30 juz. Meskipun ketika di lapangan, posisi mereka itu disesuaikan dengan jumlah hafalan mereka. Yang hafal 30 juz paling depan. Seperti itu. Iya. Yang 25 juz belakangan dikit gitu loh. Makanya nggak masalah. Ente hafal 22 juz pun nggak masalah. Tapi ada satu pantangan yang ditetapkan oleh para pejuang Gaza. Ente punya hafalan 30 juz pun, bahkan 36 juz pun, kalau ente melanggar pantangan ini nggak akan bisa gabung para pejuang Gaza. Apa itu? Rokok. Serius. Nggak boleh kalau orang ngerokok. Saya tuh udah dikatakan ini nggak mungkin bisa menjadi sumber kemenangan ini. Ini akan jadi sumber kekalahan nih kalau orang ngerokok ini. Allah. Iya. Kenapa? Karena kalau kita ngeliat di video sih keren ya. Wah, di depan tank baja gitu kan, duduk berani. Itu nggak gampang berdiri di depan tank baja loh. Itu perlu keimanan dan ketegaran yang kuat. Melawan musuh itu perlu keimanan yang super. Kalau kita melawan hawa nafsu aja nggak bisa, mau berani lawan musuh. Benar. Karena rokok ini kan perkara hawa nafsu ya. Iya. Murni perkara hawa nafsu. Nggak ada orang ngerokok karena masalah medis. Ini saya ada penyakit harus ngerokok. Kalau nggak ngerokok saya mati misalnya. Ada gak? Apa alasan orang ngerokok itu apa sih? Ya, apa ya, jadi hawa nafsu kan, karena masam pengen. Iya. Maka kata mereka, kalau orang anak muda ini lawan hawa nafsu aja nggak bener, nggak berani, gimana mau tegar di depan tank baja itu? Iya. Yang ada ntar jadi ikut-ikutan pakai pampers itu. Aduh. Ya. Baru mau nembak, aduh asem rokok dulu. Buru mati. Keburu mati ya. Ya.
Terus apa lagi Ustaz? Udah rokok doang, bas. Itu intinya, dan juga ya harus sholat di masjid. Sholat di Pokoknya masjid harus 5 waktu. harus orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Masya Allah. Itu juga intinya. Karena Allah sudah kasih isyarat dalam surat Al-Isra. Subhanallah asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram Ilal masjidil aqsa. orang-orang yang membebaskan masjidil aqsa itu harus orang masjid juga. Oke. Makanya parameternya jangan terlalu semangat, Ustaz, saya siap ke Palestina untuk bebaskan Baitul Maqdis. Kita akan bebaskan Masjidil Aqsa. Lah masjid di komplek ente dimakmurin enggak? Kagak datang. Kagak. Ya udah, lu enggak usah macem-macem. Makmurin dulu tuh masjid sekitar ente tuh. Penuhin dulu tuh. Oh. Bebasin dulu dari kekosongan. Baru bicara Aqsa. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ayo wah. Audien, denger ya. Denger ya. Stop rokok. Aneh pesenin dari diri pribadi juga tuh, stop rokok. Walhasil nggak ada hasil ngerokok mah. Ya salam, seruput nih. Ustaz yang terakhir, semangat seperti apa nih buat pemuda kita Ustaz di Indonesia? Walaupun dia nggak bisa ke Gaza, di Indonesia dia bisa bikin apa nih? Artinya selain kesolehan diri sendiri, gitu Ustaz. Apa nih yang bisa dia lakukan? Apakah dia harus masuk ke organisasi? Apakah dia harus kemana untuk memanfaatkan ini potensi diri? Kan setiap orang pasti ada nih Ustaz. Iya. Nah, bagaimana kita ambil pelajaran dari Gaza untuk pemuda kita nih di Indonesia? Iya. Kita semua sepakat ya. Kalau Gaza ini dibombardir berkali-kali kan. Iya. 2008 Gaza dibombardir selama 22 hari. Saya belum ada di Gaza tuh. Saya belum masuk. Saya masuk 2011. 2012 adalah agresi pertama yang saya rasakan. 8 hari dibombardir. 2014 lagi kami dibombardir lagi tuh. Selama 51 hari. Dalam pertempuran namanya Al-Asfal Makul. 2021 kami dibombardir lagi. Pertempuran namanya Saiful Quds. 3 pertempuran. Dan terakhir kali ini nih. Ya, Tufan Al-Aqsa. Jadi 4 kali. Saya kalau sudah 4 kali ini, saya sudah jadi S1 perang sudah. Ya, udah 4 semester saya. Udah sarjana deh. Iya, sarjana. Sarjana perang. Nah, tapi yang tidak banyak difahami oleh orang-orang, setiap kali Gaza dibombardir, setiap kali terjadi episode serang menyerang, itu selalu berakhir dengan kemenangan para pejuang Gaza. Masya Allah. Allahu Akbar. Menang dari mana? Jumlah korban lebih banyak. Kan ada yang begitu kan? Iya, sipilnya ketemu. Selalu. Saya katakan menang kalah itu bukan ditentukan oleh jumlah korban. Oke, korban lebih banyak. Tapi itu bukan berarti mereka kalah. Setiap kali pertempuran jual beli terjadi, itu pihak Israel yang selalu menjadi pihak pertama mengangkat bendera putih. Mengemis-ngemis ke Amerika, ke Qatar, ke Mesir untuk mediasi. Oke, stop, kita nggak kuat. Kita nggak kuat, kita rugi besar. Kita mau gencatan senjata. Itu selalu tuh. Nah, suatu hari ada anak waktu saya masih di Bandung 2021, ada anak muda nanya ke saya, Ustaz, ini Gaza ini kan kecil sih. Diblokade bertahun-tahun. Dibombardir berkali-kali. Kok nggak bisa dibinasakan oleh kekuatan sebesar Israel yang di backup senjata oleh Amerika, Inggris, Eropa, dan di backup dana oleh negara-negara Arab? Ini nggak logis, ini pasti ada hal nih. Makanya ada seorang alim juga mengatakan itu karena Hamas itu buatan Yahudi, gitu kan? Jadi mereka butuh Hamas, gitu ya? Ya, Bajrel juga yang ngomong gitu kan? Hamas itu buatan Zionis, ada yang ngomong gitu kan? Karena nggak logis lah masa Hamas yang kecil itu nggak bisa dibunuh oleh Zionis. Habis sih Hamas nih. Ini yang saya bilang, kalau bicara Gaza jangan bicara logika, nggak nyambung. Kalau bicara Palestina jangan mengandalkan rasionalitas, nggak akan nyampe. Saya jurnalis, saya punya akses ke seluruh elemen masyarakat Gaza. Saya bisa wawancara akademisi, saya bisa wawancara ulama, saya wawancara emak-emak, saya wawancara para dokter, saya wawancara mahasiswa. Saya juga wawancara petinggi pejuang. Saya wawancara langsung. Ini out of record nih, nggak saya publis. Saya nanya ke mereka, Om, saya bilang, ente kuat banget sih orang Gaza ini. Setelah diblokade bertahun-tahun, dibombardir berkali-kali, kok nggak mau
kalah-kalah juga malah selalu keluar sebagai pemenang. Dia jawabnya sederhana banget. Kami hanya menjalankan surat Al-Anfal ayat 60. Stop. Dia nyuruh saya tadabbur sendiri tuh. Apa? Surat Al-Anfal ayat 60, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa bir ribatil khail. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamun wa ya'lamuhum ila akhir ayat. Kata Allah apa? Wa a'iddu lahum, dan persiapkan oleh kalian semua mastata'tum. Ini kuncinya. Semampu kalian. Bukan semampu kalian. Semampu Kalian. min quwwatin, kekuatan, dari kekuatan, wa mirbatil khail, dan kemampuan menunggang kuda. Dalam satu tafsir Al-Jalalain sebutin al-quwa itu maksudnya firrami. Mana? Kalau sekarang yang nembak gitu ya. Kalau roket itu kuwa namanya. Kalau kalian mempersiapkan semampu kalian, itu otomatis Allah jamin turhibuna bi adallahu adwakum. Kalian akan mampu menggetarkan musuh-musuh kalian. Itu jaminan Allah. Allah telah minta macam-macam. Pokoknya kalian persiapkan aja matang sekuat tenaga. Gitu. Nah, ini menarik, Ustaz. Iya. Kita bicara mastata'tum, ini apa barometernya? Nah, Apa ukurannya gitu kan? iya. Ada ayat lain surat At-Taghabun, Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian semua kepada Allah semampu kalian. Ada anak muda di Afghanistan bertanya pada diri dia, ini apa barometernya? Dia mendatangi seorang syekh, doktor S3 Usuluddin, namanya Syekh Abdul Azzam. Pernah dengar, Ustaz? Abdul Azzam itu adalah orang Palestina, S3 Usuluddin, yang menghabiskan sebagian besar usianya berjihad di Afghanistan melawan Uni Soviet. Ya. Saat itu dia sudah tua, 70 tahun. Ditanya sama anak muda ini, Syekh, ini saya lagi belajar, ini saya nih surat At-Taghabun ini ya, At-Taghabun. Allah menyuruh saya untuk bertakwa semampu saya. Apa barometernya, Syekh? Syekh ini diam, senyum. Yuk ikut saya. Berdiri Syekh ini. Kemana Syekh? Ikut aja pokoknya. Dibawa ke sebuah lapangan terbuka. Ayo, lari sama saya. Mulailah Syekh ini berlari. Satu putaran. 2 putaran. 3 putaran. Namanya orang tua ya. Nggak kuat. Sampai dia nggak kuat akhirnya, tapi dia nggak berhenti. Hanya jatuh dia. Pak, pingsan. Anak muda ini kaget. Waduh, saya kok pingsan? Saya nanya tafsir kok malah dibawa lari sampai pingsan. Dibawa Syekh ini ke rumah kan, dirawat. Ketika siuman ditanya, Syekh, saya kan cuma nanya tafsir At-Taghabun. Apa artinya mastata'tum, semampu kalian? Apa artinya? Kok saya mau dibawa lari-lari? Apa kata beliau? Inilah tafsirnya. Kalau Allah suruh kamu berlari, maka lari. Jangan berhenti sampai Allah yang menghentikan. Insyaallah. Jadi bukan kalau disuruh lari sedikit capek, udah duduk dulu ini mastata'tum. Enggak gitu. Jadi dalam surat Al-Anfal ketika Allah mengatakan, persiapkan oleh kalian semampu kalian, maka warga Gaza ini berpersiapan diri. Enggak berhenti sampai Allah yang menghentikan. Makanya di Gaza itu ada 2 jenis syuhada. Pertama namanya syuhada ma'arakah, kedua syuhada i'dad. Syuhada ma'arakah adalah syahid yang terbunuh dalam pertempuran. Kena bom, syahid. Tank baja, syahid. Kedua syuhada i'dad, mereka yang terbunuh ketika mereka sedang latihan militer, mempersiapkan diri. Mastata'tumnya Mastata'tum itu. Jadi kenapa warga Gaza ini nggak hancur? Secara strategi saya akan bicara sedikit secara strategi ya. Secara strategi saya akan bicara. Warga Gaza, para pejuang Gaza, kalau mereka bertempur di atas tanah, mati langsung, nggak akan tetap bertahan. Makanya mereka membangun terowongan militer. Berapa dalamnya? 30 meter, 200 meter terlalu. 30 meter. Dalamnya. Iya. 30 meter. Panjangnya berapa ya? 200 km. 200 kilo. Dari sini mana tuh? Dari sini Cirebon deh, kurang lebih. Mana? Cirebon. Iya. Tapi ada analisa lain dari Zionis, mereka mengatakan ini sudah sampai 500 km terowongannya. Ya, dan itu digali dengan manual. Manual ya. Itulah persiapan mereka. Mastata'tumnya dia itu. Iya, jadi orang Gaza itu, para pejuang Gaza ini cuma 2 kondisi mereka. Kalau tidak sedang bertempur, mereka sedang persiapan. Jadi kalau ada gencatan senjata, pertempuran berhenti, mereka nggak rebahan. Iya. Persiapkan diri.
Maka banyak kasus ketika mereka lagi gali, tiba-tiba hujan deras, longsor, 6 orang meninggal dalam tanah. Masya Allah. Ada juga misalnya lagi latihan bikin bom, merakit bom, boom, 5 orang meninggal seketika. Itulah dimaksud dengan kalau Allah nyuruh kalian persiapkan diri, jangan berhenti sampai Allah yang Berhentikan. Kalau sudah begitu, Allah akan jamin. Turhibuna bi aduwwallahu. Kalau kalian perang dengan kondisi seperti itu, kalian akan mampu mengalahkan musuh kalian. Nah, ini kan tadi kan pertanyaannya adalah apa pesan untuk para pemuda? Benar. Ketika Allah memperintahkan ayat ini, dalam ayat ini, itu bukan cuma untuk orang Gaza. Itu untuk kita semua ini. Anak-anak muda. Kalau Allah katakan pada kalian, persiapkanlah diri kalian, apapun background kalian, apapun kuliah kalian, ya jurusan apapun, persiapkanlah semampu kalian. Jangan gampang rebahan, jangan gampang berhenti, jangan berhenti sampai Allah yang menghentikan. Takbir. Allahu Akbar. Jadi anak muda tolong mulai sekarang ya. Ya. Dibandingkanlah. Kalau di Gaza itu mereka resikonya kematian. Latihan itu resiko kematian. Kalau kalian apa sih resikonya? Males, bosan. Ya. Gimana kita mau terpilih menjadi hamba-hamba Allah yang akan membebaskan Baitul Maqdis? Kalau kita masih mental rebahan. Maka dari itu apapun background kita, apapun spesialis kita, baik itu mahasiswa, ibu-ibu, om-om, bapak, jangan berhenti persiapkan diri. Bapak-bapak ini saya ingatkan ya, anak muda bapak, mulai sekarang ini asah terus kemampuan bahasa Arabnya. Biar kalau tanda begini gampang, gak usah ngandelin orang lain. Benar. Kedua, kita semua yakin gak sih Palestina akan merdeka? Yakin. Yakin gak sih Masjid Al-Aqsa akan terbebas? Yakin. Maka itu dari sekarang kita persiapkan diri. Kalau ntar Palestina merdeka, paling tidak saya sudah bisa ke Al-Aqsa tanpa guide. Ngobrol pakai bahasa Arab. Ya salam. Tuh. Ya. Udah pada bisa ya? Iya, sebagian udah pada bisa, kan banyak yang belum bisanya. Di situ kita asah terus. Pokoknya jangan cepat istirahat lah. Saya sudah lemes. Saya itu kan keluar dari Gaza Gaza tanggal 12 November, kemudian dijamu di Kairo 2 hari dan landing di Indonesia tanggal 15 November. Ketika saya lagi landing di pesawat, saya dapat pesan WhatsApp dari kakak saya. Sen, dia bilang, kamu ini kan baru pulang dari medan perang. Dan ini sudah banyak nih tawaran-tawaran untuk kamu isi media, televisi, masjid. Kita sudah siapkan untuk kamu 3 hari rehat. Istirahat dulu 3 hari, dia bilang gitu. Saya jawab apa? Bagaimana saya istirahat sementara saudara saya di Gaza dibantai tanpa istirahat? Allahu Akbar. Malu saya harus rebahan. Istirahat sementara keluarga saya tinggalkan dalam kondisi dibantai, dibunuhi, digenosida, nggak ada istirahat. Saya bilang nggak ada istirahat. Terima aja semua panggilan-panggilan untuk ngisi. Makanya sampai sekarang alhamdulillah saya belum istirahat nih. Semenjak tiba di Indonesia, sehari itu bisa 4-5 titik per hari itu. Masya Allah. Ya, mohon doanya semoga Allah kuatkan kami. Itu aja. Amin ya Rabb. Amin. Hah? Tukeran mic. Oh iya, ini habis ini sesi tanya jawab. Nih talk show-nya kita cukupkan Ustaz. Oke, baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kesimpulannya, wahai kita semua, jangan gampang mager. Jangan gampang lemah. Jangan gampang dikit-dikit istirahat. Tetap semangat. Ayo, bela agamamu. Ya, bela Islam. Insya Allah kita harus jadi yang terdepan. Mungkin itu kesimpulannya. Dan selanjutnya kita panggilkan Syekh Ahid supaya ke sini. Nanti kita adakan tanya jawab. Para pejuang-pejuang Gaza ini punya visi jauh. Mereka ketika mulai serangan tersebut tahu akan banyak mata-mata tertutup di Gaza meninggal. Tapi mereka tahu akan ada lebih banyak mata-mata yang terbuka hari ini. أيضا يبدو أن الحرب لن تتوقف قريبا كما يصرح الاحتلال. أنا أعتقد أنه لابد أن تكون هناك وقفة جادة من قبل الشعوب العربية والإسلامية
للجم هذا العدوان وإيقاف هذا العدوان. Kami mendengar teriakan takbir para pejuang diiringi rintihan tentara Israel.